Tabarukan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihatil qudwati alla ya'lama butlana salati imamihi bihadasin aw ghairihi wa alla ya'taqida butlanaha kamustahidina tahidaini ikhtalafa fil qiblati aw fi ina'aini aw saubaini wa kahanafiyin alimahu taraka fardan wa alla ya'taqida al-ma'mumu wujuba qada'iha kamuqimin tayammumin wa alla yakuna ma'muman wala maskukan fihi wala ummiyan wa huwa man la yusinu harfan min al-fatihah illa idza iqtada bihi mithluhu wa alla yaqtadiya ar-rajulu bil mar'ati walau shalla khalfahu summa tabayyana kufruhu aw jununuhu aw kaunuhu imra'atan aw ma'muman aw ummiyan a'adaha illa in bana muhdisan junuban aw alaihi najasatun khafiyatun aw dhahiratun aw qa'iman bi raq'atin zaidatin walau nasiya hadasa imamihi summa tadhakkarahu a'ada. Allah Subhanahu wa taala alam asal hadirin kaum muslimin jamaah majelis silaturahim malam Ahad mushallah al-amaliyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti pembahasan kita dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah berkenaan dengan surutu sihhatil qudwah, syarat sahnya kita mengikuti imam. Ya, jadi sebagai makmum supaya salat kita sah, jamaah kita sah, maka kita kudu tahu bagaimana status kita, kriteria sebagai seorang makmum. Dijelaskan di sini faslun surutu sihhatil qudwah. Bermula ini pasal menerangkan syarat-syarat sahnya kita mengikuti imam. Alla ya'lama butlana salati imamihi. Yang pertama, bahwa ia tidak mengetahui akan batal salatnya imam. Jadi kalau kita sebagai makmum kita tahu imam salatnya batal, maka salat kita ikut batal. Ya, bihadasin, batalnya itu dengan sebab hadas, buang air apa bukannya, buang angin, ya, atau disebutkan di sini augoiri atau yang lain, ya, seperti contoh dalam madhab kita al-Imam Syafi'i melakukan gerakan lebih dari 3 kali maka sudah membatalkan. Contoh, ketika kita gerakkan tangan kita untuk bergaruk, maka yang bergerak semua jari, ini membatalkan. Ya, ketika imam kita semacam itu kita lihat, tapi tetap kita sebagai makmum, maka sholat kita menjadi apa? Batal. Meskipun dalam pandangan imam, karena imamnya bermadzhab Hanafi atau Maliki, itu nggak membatalkan. Ya, karena kita madzhabnya Syafi'i, perbuatan semacam itu batal, maka kita jadi apa? Batal. Karena kita bermakmum
kepada orang yang menurut madhab Syafi'i orang itu sudah batal. Ya, boleh kita bergerak, jangan lebih dari 3. Ya, atau kita bergerak dengan 1 telunjuk jari. Ya, tapi kalau semuanya berarti kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Ya, nah ini. Jadi dalam hal ini ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita juga harus memperhatikan bagaimana gerak-gerakan imam, ya, supaya kita tahu kalau imam itu tetap dalam koridor sholatnya atau sudah keluar dari koridor sholatnya. Ya, kalau imam itu kita yakini sudah batal, maka jalan keluarnya adalah kita mufaraqah. Ya, niat dalam hati, saya keluar dari jamaah. Artinya kita sholat sendiri, niat, ya Allah saya keluar dari jamaah, atau saya mufaraqah dari imam. Ya, maka sholat kita dapat pahalanya 1. Tidak dapat berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita pertahankan jamaah kita, yang ada sholat kita apa? Sementara imam terus lanjut. Ya, kenapa? Karena lain paham. Ya, lain madhab dengan kita. Ya. Kemudian wa alla ya'taqida butlanaha. Jangan sampai ada keyakinan kita kalau imam itu sholatnya apa? Batal. Ya. Kalau kita punya keyakinan imam sholatnya batal, tapi kita bermakmum, maka salat kita ikut batal. Ya, kamustahidaini ikhtalafa fil qiblat. Seperti misal ada 2 orang mujtahid berbeda pendapat dalam hal kiblat. Yang mengatakan satu ke sono, yang ini ke sini, ya. Misalnya si A mengatakan kiblatnya ke sana, si B mengatakan kiblatnya ke sana. Ya. Nah, kemudian masing-masing A dan B ini memiliki keyakinan. Akhirnya si A karena meyakini ke sana, dia sholat menghadap ke sana. Ya. Kemudian si B ngikut sebagai maka sholat si B tidak sah. Kenapa? Antum yakin ke sana kiblatnya. Kenapa jadi ngikutin apa? Si B, si A, kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai, ya, apa yang sudah kita yakinin kemudian kita tinggalkan. Ya. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, kita yakin kiblatnya ke sana, ya ke sana udah. Ada orang lain ke sana kita nggak mau. Ya. Nah, ini. Au fil ina'aini, atau dalam permasalahan 2 bejana. Ya. Misal ada 2 apa? Ada 2 bejana, ya. Ataupun pula ya ada semacam ember gitu ya. Nah, 2 ember ini, satu ada di sebelah sini, satu ada di sebelah sini. Kemudian si A ini melihat kalau ember ini sudah kejatuhan najis, ya, maka si A nggak mau wudhu di ember ini karena airnya sudah apa? Najis. Ya, dia berwudhu di ember yang nomor 2. Ya. Kemudian selesai, datang si B, wudhu di ember nomor 1. Ember nomor 1. Ya. Ketika masuk ke masjid, antum udah wudhu. Kata si A, udah. Yang mana? Ember nomor 1. Ya. Ya. Dalam pandangan A, ember nomor 1 najis. Ya, karena si A lihat kalau ember itu kejatuhan najis. Ya. Sementara dalam pandangan si B, ember 1 suci. Karena nggak ada apa-apa. Ya. Maka ketika si B jadi imam, si A nggak boleh apa? Bermakmum.
Kenapa? Karena si A punya keyakinan ember yang dipakai oleh si B untuk wudhu airnya udah apa? Najis. Maknanya si B berwudhu dengan air najis dan wudhunya tidak sah. Menurut pandangan apa? Si A. Sedangkan dalam pandangan si B enggak. Najis dari mana? Ya, makanya dia wudhu. Ya. Oleh karenanya kalau si B jadi imam, si A tidak boleh menjadi makmum. Tapi kalau si A jadi imam, B boleh jadi makmum. Nah, itulah perbedaan keyakinan. Ya. Jadi kita meyakini ya bahwasanya ember yang dipakai oleh si B ini ember yang airnya sudah najis. Tapi karena si B nggak tahu dan nggak lihat lagi kapan kejatuhan najisnya, maka dipakai. Ya. Bagi B silahkan sah wudhunya. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau ember itu sudah apa? Kejatuhan najis. Dia nggak tahu. Nah, bagi si A ember satu ini najis. Kalau dia gunakan untuk wudhu, maka wudhunya apa? Nggak sah. Ya, nah ini ma'asyiral hadirin. Sama seperti misalnya di karpet ini. Ya, contoh. Ketika ada si A sholat, ya, sholatnya persis di depan ini, ya, di karpet ini, ya. Nah kemudian si A ini nggak tahu kalau di pojok sana, maaf, ada najis, ya. Contoh maaf ya, kayak kucing gitu kan. Si A sholat aja dia nggak tahu, paham nggak? Sholat aja Allahu Akbar. Si B masuk, ya. Dia kepengen bermakmum kepada apa? Kepada si A. Dia pojok ada tai kucing. Ya, kalau dia bermakmum juga, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tahu, ya, karpet yang digunakan oleh si A untuk sholat karpetnya udah apa? Najis. Ya, sedangkan si A kenapa sholat di karpet itu? Karena dia tidak tahu, di sholat aja. Ya, kita yang tahu jangan ngikutin. Ya. Kalau kita ngikutin juga, ya maka kita yang tahu ini menjadi apa? Tidak sah. Ya. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi kamustahida ini ikhtalafa fil kiblat. Jadi ikhtilafnya berselisih pahamnya macam-macam. Ya, ada mungkin karena kiblat, ya, atau karena air, atau karena tempat karpetnya, au saubaini, atau karena pakai pakaian, ya, pakaiannya najis, ya, tapi dia nggak tahu, dia sholat aja. Kita tahu pakaian dia najis, maka kita nggak boleh apa? Bermakmum, ya, kalau kita tahu. Nah, disitulah perbedaan antara orang yang tahu dengan yang apa? Yang nggak tahu. Kalau yang tidak tahu, dimaaf. Si A sholat jadi maaf karena dia nggak tahu. Nah kita yang tahu, kalau sampai ngikut juga, berarti jahilnya morokab. Ya, bodohnya double. Ya, udah tahu salah, diikutin lagi. Kenapa? Ya, nah ini ma'asyiral hadirin. Ya, nah jadi itulah maksud daripada kamustahida ini, ikhtalafa fil qiblah au fi ina'aini au saubaini. Maknanya kalau kita bermakmum, kita wajib yakin imam kita sah, imam kita kiblatnya sama, imam kita wudhu dengan air yang suci dan menyucikan. Yakin. Ya. Kalau sampai ada keraguan, maka jangan kita berkuduah atau menjadi makmum. Ya, meskipun kita nggak lihat contoh. Ya, ketika kita masuk ke masjid, wah, ini imamnya kayaknya wudhunya nih airnya kotor nih. Ya, kita punya keyakinan begitu, maka wudhu si imam nggak sah. Maka kita wajib tidak boleh menjadi makmum. Nggak boleh. Ya, imam yang kita anggap sudah batal karena hadas atau karena najis, ya, maka tidak boleh kita bermakmum kepadanya.
Ya, kalau kita nggak tahu nggak jadi masalah. Ya, kahanafiyin alimahu taraka fardan, seperti imam berpaham madhab Hanafi. Ya, dalam madhab Hanafi Bismillah enggak termasuk ayat dalam Fatihah. Jadi kalau imamnya bermadhab Hanafi, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita nggak boleh berkuduah. Lantaran dalam pandangan kita Bismillah termasuk apa? Ayat. Menghilangkan Bismillah berarti mengkorupsi ayat. Korupsi duit di penjara, boleh korupsi ayat. Ya. Korupsi ayat. Ya. Kecuali kita yakin. Kita ya yakin. Imam baca Bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, boleh silakan. Kalau kita yakin, ya, dia kan nggak baca Bismillah, baca. Kapan? Pelan tapinya. Ya, kita yakin dia baca Bismillah meskipun apa? Pelan, boleh. Kita berkuduah atau menjadi makmum. Ya. Tapi kalau kita yakin si imam nggak baca Bismillah, ya sama sekali nggak boleh kita bermakmum. Ya, ini. Jadi dalam artian dalam kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus tahu persis, ya, bagaimana imam kita. Kalau memang kita nggak tahu, itu dimaaf. Ya, seperti misal ketika kita mau berangkat ke masjid, kebetulan kita lewat depan rumahnya si imam. Ya, begitu imam keluar diiringi oleh bininya. Kemudian karena bininya solehah banget ya, ya, imamnya mau berangkat dia pakai cium tangan, tangan. Berangkat si imam, kita lihat. Maka ketika imam ini mimpin sholat, kita nggak boleh jadi makmum, karena dalam paham Syafi'i imam ini sudah batal. Ya, sedangkan imam madhabnya Hanafi. Bersentuhan dengan istri, yang penting kagak ada setrum, ya, maka tidak batal. Ya Pak Cus ya, Pak Cus ada setrumnya enggak? Hah? Ada Pak Cus setrumnya, ya. Jadi kalau bersentuhan pakai ada setrum batal, ya. Itu menurut Hanafi. Ya. Ya, tapi kalau menurut Syafi'i mau ada setrum nggak ada setrum batal. Ya, orangnya adem, nggak ada setrumnya, emang udah putus kan gitu. Tetap hukumnya apa? Batal. Setrumnya udah putus. Ya, iya udah putus. Kalau udah putus berarti nggak ada setrumnya lagi. Oh gitu. Ya, gitu. Ya, jadi kalau dalam Syafi'i mau ada setrum ataupun tidak, hukumnya tetap apa? Yang penting judulnya bersentuhan. Ya, tapi kalau Hanafi enggak. Ada setrum mungkin karena imamnya ya apa namanya? Kuat gitu ya. Imannya kuat, maka setrumnya bisa diapain? Dikendalikan. Ya, ini. Alimahu taraka fardan wa alla ya'taqidal ma'mum wujuba qada'iha kamuqimin tayammum. Ya, yang berikutnya bahwa tidak berkeyakinan si makmum akan wajib qadanya. Ya, artinya apa? Ketika dia sholat dia nggak wajib qada, dia nggak wajib ngulang. Ya. Artinya apa? Sholat yang dikerjakan bukan untuk menghormat waktu. Ingat, seorang imam yang sholatnya untuk menghormat waktu, nggak boleh kita bermakmum. Ya, seseorang yang sholatnya untuk hormat waktu, kita nggak boleh jadi imam. Kenapa? Wajib kita ulang. Ya, apa arti sholat hormat waktu? Artinya orang yang dalam keadaan najis. Dalam keadaan apa?
najis. Ya, baik najis fisik badannya atau najis pakaiannya. Kemudian masuk waktu sholat. Ya. Sedangkan umpama kalau dia mau mandi, nggak ada kamar mandi. Mau pulang jauh. Mau ganti pakaian, nggak ada pakaian. Ya. Udah masuk waktu. Maka saat itu dia sholat juga. Namanya hormat waktu. Nanti dia pulang sampai rumah dia mandi, diulangin lagi tuh sholat. Ya. Apa tujuannya hormat waktu? Tujuannya misal kita berangkat ke satu tempat. Ya. Kemudian maaf sekali lagi kita terkena najis. Ya, pakaian kita contoh. Maka kita nggak bisa melaksanakan ibadah sholat. Tapi karena sudah masuk waktu, kita sholat juga. Namanya sholat untuk menghormat waktu. Nanti ketika sampai di rumah atau di tempat tujuan, wajib kita ganti dengan yang bersih. Ya, pakaian kita, badan kita, kita mandi segala macam dengan pakaian yang bersih, kita ulangi sholat kita. Ya. Nah, tujuannya ketika kita dalam keadaan najis kita sholat, ini dengan satu tujuan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah jalan. Ya, ketika terjadi insiden kendaraan yang kita tumpangi kecelakaan, terbalik, terjun ke jurang, akhirnya kita Nah, ketika kita meninggal saat itu, meninggal kita dalam keadaan sudah melaksanakan apa? Sholat. Nggak ada utang, udah sholat. Artinya sholat kita direken oleh Allah. Tahu direken? Masuk itu hitungan. Tapi kalau kita mengatakan, badan saya najis, pakai saya najis, tar aja di rumah, kan gitu. Tar aja di rumah dah. Di rumah aja dah. Ganti pakaian, mandi, kan gitu. Nggak nyampe rumah kita. Nah, nggak nyampe rumah. Insiden kecelakaan kita meninggal, maka meninggalnya kita tarikus sholat. Sebagai orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati. Ya. Jadi jangan sholat yuk. Enggak di rumah aja. Kenapa? Baju najis. Ya. Tetap sholat. Cuman yang baju najis jangan diangkat jadi apa? Imam. Masa orang lain jadi imam? Ya, jangan. Ya. Jadi yang lain. Meskipun dia maaf ya, dia ulama, dia fasih dan sebagainya, tetap kenapa dia kurang syarat? Ya, yaitu dia punya badan atau pakainya tidak apa? Enggak suci. Ya, tetap dia sholat tapi sholatnya munfarid. Sendiri. Ya. Jadi sholatnya ini semata-mata untuk menyelamatkan diri. Kalau memang enggak sampai rumah, ya, ajal keburu menjemput, maka status dirinya sudah mengerjakan sholat. Ya, makanya sekali lagi jemaah sekalian, dalam hal ini jangan kita tunda. Ya, kalau kita mengatakan, ayo sholat, ntar aja di rumah, emang kenapa? Pakaian kotor. Ingat, kotor belum tentu najis. Kotor nggak apa-apa. Belepetan oli, kena lumpur, kan jadi masalah. Selama tidak terkena najis. Ya. Kalau terkena najis berarti pakaian kita udah apa? Najis. Ya, kalau kita kerjakan sholat, maka sholat kita untuk menghormat waktu. Tapi kalau kita di rumah pakaian kita najis, kita pakai juga, kita sholat juga, maka jadinya dosa. Ya, artinya apa? Kita mempermainkan sholat. Ya, bahkan haram hukumnya. Ya, jadi yang saya katakan boleh sholat dengan pakaian najis itu kalau tempatnya memang ya sangat-sangat memungkinkan untuk kita sholat, tapi nggak memungkinkan untuk kita ganti pakaian. Ya, yang tadi saya katakan kita dalam keadaan musafir. Dalam keadaan apa? Musafir. Nggak ada pakaian kita lagi. Ya, ya udah. Tapi kalau seandainya kita bawa pakai salinan atau kita bisa pinjem pakaian dari kawan kita, ya musafir, kebetulan kawan kita bawa 3 koper pakaiannya, ya boleh kita apa? Pinjem. Saat itu nggak boleh kita sholat dengan pakaian
Yang najis. Orang teman kita pakai 3 koper emang dia mau jualan. Jualan pakaian, ya. Dah, kita ambil dulu pakaiannya atau kita beli deh pakaiannya deh. Ya. Kalau masih kita bisa beli, kita beli. Ya. Tapi kalau memang nggak memadai, sekali lagi dalam keadaan darurat, silahkan kita sholat, ya, dengan catatan nanti sampai di rumah kita apain? Ulang kembali. Ya. Ini ma'asyiral hadirin. Wa alla yakuna ma'muman wala maskukan fi. Dan jangan sampai kita bermakmum dalam keadaan makmum itu maskuk, merasa ragu dengan imam. Jangan. Ya. Kalau kita ragu dengan imam, ini imam udah wudu apa belum? Kan begitu. Ya. Kalau kita ragu, mendingan kita mundur. Ya, tidak bermakmum. Ya, karena kalau kita ragu kepada imam, apakah imamnya ini, nah, seperti yang tadi saya ceritakan, ya, setiap kali, ya, atau kita lihat imam ketika dia keluar, istrinya cium tangan, ya. Nah, satu saat kita datang ke masjid, imamnya udah di dalam, paham nggak? Udah di mana? Dalam, lagi duduk, ya. Kemudian qomat. Dia jadi imam, kita ragu. Tadi si imam keluar rumah, bini cium tangan gak ya? Cium tangan gak ya? Kalau ragu ya, jangan. Ya, cium tangan pas. Nah, kenapa? Karena waktu itu saya lihat, ketika saya berangkat ke masjid, si imam keluar dari rumah. Ya, begitu dia mau jalan ke masjid, bininya cium tangan. Sekarang saya datang tuh imam udah di mana? Di masjid. Yang jadi pertanyaan, tadi waktu dia keluar, bininya cium tangan gak? Ya, kalau kita ragu, lebih baik jangan. Jangan kita bermakmum. Kalau kita ragu. Tapi kalau kita yakin, enggak. Ya. Apalagi kita yakin. Kenapa? Karena bininya si imam dari kemarin gak pulang. Dari kemarin, berarti si imam di rumah apa? Sendiri atau sama anak-anaknya deh. Ya, kita yakin, wah bini kagak ada, berarti nggak ada yang cium tangan, ya berarti aman, kita yakin begitu, ya, karena kita tahu, ya, bininya lagi apa? Lagi pergi, imamnya pakai pamitan lagi, doa ya, saya punya istri sama anak-anak lagi pulang kampung, ya, jadi saya di rumah sendiri, kan begitu. Nah kita tahu deh, ya, nanti kita yakin, artinya si imam ketika keluar dari rumah nggak ada yang apa? Cium tangan, istrinya nggak cium tangan. Berarti ketika dia jadi imam murni, di situ kita boleh bermakmum kepadanya. Ya, nah, ini ma'asyiral hadirin. Wala ummiyan, ya, dan juga jangan sampai kita bermakmum kepada imam yang ummi. Ya, apa artinya imam yang ummi? Wa huwa man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Artinya imam yang ummi, imam yang tidak fasih membaca Fatihah. Itu yang ummi. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita dalam sholat berjamaah, kita dengerin, ya, kalau memang kemampuan imam atau fasihnya imam sama dengan kita atau di atas kita, silahkan kita bermakmum. Tapi kalau kemampuan imam di bawah kita, ya, kita jangan apa? Jangan bermakmum. Kenapa? Karena dalam pandangan kita orang ini tidak layak menjadi imam. Ya, harus dalam menjadi imam harus fasih. Ya. Jangan sampai kita menjadi imam, ya, sementara bacaan kita kurang apa? Kurang fasih, ya. Makanya ketika imam bersuara Bismillahirrahmanirrahim, kita dengerin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Kalau bacaan imam, ya imamnya nggak fasih, kita atau mufarokoh, ya. Ya Allah, saya keluar dari jamaah. Ya Allah, saya keluar dari imam. Artinya apa? Kita nggak jadi makmum. Ya, kita perhatikan bacaannya imam.
Ya. Jadi sayogianya memang setiap masjid ataupun musola harus punya imam rawatib. Dan imam rawatib ini adalah orang yang fasih. Ya, fasih dalam 3 hal nih sebenarnya, ya, dalam 4 hal ya fasihnya ini. Ya, pertama fasih dalam takbiratul ihram. Allahu akbar. Pertama. Yang kedua, fasih dalam Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Fasih dalam Fatihah. Yang ketiga, fasih dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 3. Yang keempat, fasih dalam assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, 4. Ini namanya rukun kauli yang harus diapain? Diucapkan. Ya, kalau imam mengkorupsi huruf, tinggalkan. Bagaimana imam korupsi huruf? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Asnya kemana? Itu ada alif lam. Ya. Assalamualaikum. Salam. Karena kebiasaan ngucapnya di rumah gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan begitu. Begitu salat gitu juga. Ya, harus pakai apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai as. Ya. Jadi kalau kita di belakang imam, kita dengerin imamnya nggak pakai as. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tapi kalau kita yakin silakan. Mungkin asnya apa? Pelan. Itu asnya pelan. Ya. Atau asnya lupa dibawa. Tinggalan di rumah itu, ya. Nah, jadi kalau kita yakin imam pakai as, silakan. Tapi kalau kita nggak yakin, pisah. Kembali kepada apa? Kita sebagai makmum, ya. Si imam pakai as atau tidak, ya. Ini ma'asyiral hadirin. Jadi jangan sampai yang menjadi imam itu orang ummi. Wa huwa man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Illa kecuali ya idza qatada bihi misluh, yang menjadi makmum orang yang sepertinya sama. Orang nggak pase juga, ya. Artinya bacaan imam sama membacaan kita. Standarnya begitu ya. Maaf, pontennya 5 gitu misalnya nih. Pontennya 5, si imam pontennya 5, kita juga 5. Boleh kita jadi apa? Makmum. Seri. Jangan sampai si imam pontennya 5, kita pontennya 7. Tinggian kita namanya. Nah, nggak boleh tuh kalau begitu. Ya, misalnya nih, imamnya cadel. Boleh nggak? Boleh. Yang penting makmumnya cadel semua. Iya, satu masjid cadel semua. Ya, orang cadel nggak boleh jadi imam, orang cadel nggak boleh jadi imam. Ya, jadi kalau tahu dia itu cadel, maka kita wajib undur diri. Ya, nah ini ma'asyiral hadirin. Ya, terkadang emang ada juga orang-orang yang teka, tahu dirinya cadel, masih juga ya dipaksain diri. Ya, gue tahu tajwid, gue belajar dulu. Ya bukan masalah tahu. Situ bener alim, bener pinter, ya. Tapi kan yang namanya fasahah itu pun penting, ya. Nah, jadi kenapa? Karena ketika kita bermakmum, ya bagi makmum itu tidak dituntut fasahah, nggak dituntut fasih, enggak. Karena fasihnya si makmum ditanggung
imam. Ya. Jadi kalau makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, makmum yang baca boleh. Jelas enggak? Misalnya imam lagi baca surah waladhdallin amin. Ya, imam baca surah. Ya, si imam baca Fatihah, bacanya begitu, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Ya, kalau sebagai makmum boleh. Tapi kalau sebagai imam, imam bacanya harus tartil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab bukan kepada dirinya saja, juga kepada siapa? Makmum. Tanggung jawab. Ya. Bahwasanya tidak fasihnya makmum juga tanggung jawab apa? Imam. Ya, makanya disitulah berat. Ya, oleh karenanya kalau imamnya tidak fasih, sementara makmumnya fasih, maka yang disalahkan bukan imam, tapi apa? Makmum. Kenapa antum ngikut? Ya, jangan. Ya, jadi kalau kita di dalam barisan nih, barisan baik nomor 1 atau sop kedua, ternyata begitu imamnya bunyi suaranya loh, kok nggak pas ya, kok berantakan bacaannya, maka kita mufa, ya Allah saya keluar dari imam, gerakan tetap nggak apa-apa. Ya, kita sudah tidak menjadi apa? Makmum. Ya, sudah tidak menjadi makmum. Ya, kecuali kita di belakang. Ya, begitu kita di belakang, imamnya nggak fasih, boleh kita mundur. Ya, pulang deh, salat di rumah gitu. Ya, tapi kalau kita di depan, nggak bisa, mau kemana kita? Kan gitu. Kita mau mundur ke belakang, belakang juga ada apa? Yaudah tetap ikutin. Ya, kita ngikutin, tapi kita tidak bermakmum. Jelas ya? Ikutin. Imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud, tapi kita nggak bermakmum. Kita sudah mufaraqah. Ya, jangan lupa. Kalau kita lihat imamnya nggak pantas, imamnya nggak layak, atau imamnya sudah batal, maka baiknya kita langsung apa? Mufaraqah. Ya Allah, saya keluar dari imam, ya, atau keluar dari jamaah. Ya, yaudah kita nggak jadi apa? Jadi pahalanya tetap berapa? 1. Yang penting sholat kita sah. Ya, kalau kita tetap ngikut, sholat kita tidak sah. Ya, alias batal. Ya, ini wa alla yaqtadiyar rajulu bil mar'ah. Ini, dan tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada orang perempuan. Ya, biar kata bininya ustazah banget, pakai banget lagi, bininya hafal Quran, ya, kemudian qori lagi, suaranya bagus, makhraj tajwidnya fasih, kan begitu? Nggak boleh. Lakinya nggak bisa baca Quran, ya, nggak fasih lagi. Bang, abang kan nggak bisa baca Quran, saya jadi imam bang, kata bininya. Ya, dari bininya, jadi nggak boleh. Ya, terkadang ini ada paham orang-orang liberal, ya, jadi dikiaskan dengan kendaraan, ya, artinya apa? Boleh jadi yang beli mobil suaminya, karena suaminya yang kerja, suaminya dapat duit, suaminya punya duit, suaminya yang beli mobil, tapi suaminya nggak punya mental buat nyetir mobil, bininya belajar. Bisa. Boleh gak bininya nyetir? Boleh. Tak begitu. Nah, dikiaskan begitu. Ya. Lantaran laki nggak bisa baca Quran, tapi bininya bisa. Boleh gak bini jadi imam? Ya, boleh. Nyetir aja boleh. Boleh. Ini, ya, ini kias orang-orang sekuler. Ya. Makanya orang sekuler itu, ya, yang penting tuh bini bisa. Ya. Dia bisa bawa mobil, dia bisa nyetir mobil, dia hafal Quran, dia bisa baca Quran, bacaannya fasih, maka bini yang model begitu boleh menjadi imam. Wal iyadu billah.
Ya, ini yang harus kita hindari, paham-paham model begini. Ya, jadi ketika seorang laki-laki bermakmum kepada orang perempuan, yang perempuan sholatnya sah, yang laki enggak. Ya, mungkin pernah mendengar di Amerika ada sekelompok umat Islam yang memang liberal paham mereka. Jadi bikin sholat Jumat, ya, yang jadi khotib perempuan, yang jadi imam perempuan, ya. Aminah Wadud namanya. Aminah Wadud, dia doktor dia fasih baca Qur'annya, kemudian lagi pandai bicaranya, ya. Maka dibuat, kalau bahasa kita, pembaharuan lah, ya. Kalau bahasa kita emansipasi. Jadi bukan orang laki doang yang bisa apa? Yang bisa menjadi imam. Orang perempuan pun kalau mampu, kenapa enggak? Ya. Maka atas emansipasi ini akhirnya dia mimpin. Ya, di satu tempat dia yang jadi khatib Jumat dan dia yang jadi imam Jumat. Ya Rabbana. Ya. Terbalik. Ya, maka kalau bahasa kita itu satu masjid, ya, sholatnya untuk orang laki sebenarnya nggak apa, nggak sah. Ya, sebegitu banyak orang laki yang dipimpin orang perempuan, wal iyadzubillah. Ya, ini pemahaman yang harus kita singkirkan. Ya, makanya hijrah ini ada macam-macam variannya. Ada hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, dan hijrah sulukiyah. Nah, di antaranya hijrah fikriyah. Ya, hijrahnya kita dari pemikiran liberal, pemikiran sekuler, pemikiran komunis, pemikiran sosialis, pemikiran Syiah, itu pemikiran itu kita hijrah, tinggalin. Ya, kita hijrah menuju ke pemikiran yang telah digariskan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ma'asyiral hadirin. Jadi nggak boleh orang laki bermakmum pada orang perempuan walau shalla khalfahu. Ya, dan jikalau orang laki salat di belakang imam. Ya, imam di salat. Summa tabayyana kufruhu. Kemudian selesai dia sholat, ternyata yang jadi imam orang kafir. Ya, itu orang kafir belajar baca Quran, belajar sholat, tapi belum memeluk Islam. Aujununuhu, ya, sholatnya sholat duhur. Begitu dia, ya, ternyata yang imam orang gila. Orang gila. Lo jadi dia jadi imam. Kan gitu, ya. Au kaunu imro'atan, atau yang jadi imam ternyata orang perempuan. Ya. Ini salatnya udah kelar. Salatnya udah apa? Udah kelar. Au ma'muman, ya, au ummiyan. Ya, atau yang jadi imam orangnya ummi. Ya, maka a'adaha. Dia wajib ngulangi salat. Nah, saat itu kita wajib ngulang, ya. Jadi ketika sholat itu sudah kelar, ya, maka kita wajib mengulangi sholat yang kita kerjakan. Lantaran sholat yang kita kerjakan itu tidak sah, illa kecuali inbana muhdisan, jika jelas imam itu berhadas. Ya, arti berhadas ini imam itu, maaf ya, keluar angin atau kentut. Kita dengar imam itu kentut. Au junuban, ya, atau imam dalam keadaan junub. Ya, dia junub, istilah kata mohon maaf belum sempat mandi udah jadi imam. Ya. Au alaihi najasah khafiyah, atau pada diri si imam ada benda najis. Ya. Au zahirah, ya, baik yang kecil maupun yang besar yang nampak. Ya. Au qaiman bi raqatin zaidah,
atau imam berdiri untuk rakaat yang tambahan. Nah, kalau kita tahu imam itu kondisi begitu, maka disitulah kita wajib mufaraqah. Ya, tadi keluar dari jamaah, keluar dari imam, keluar. Ya, tidak ikut jamaah, tidak bermakmum lagi, sendiri. Ya, kalau sudah selesai sholatnya wajib diapain? Ulang. Kalau dalam keadaan sholat, posisi kita masih sholat, tahu imamnya orang gila, tahu imamnya batal, maka wajib kita mufaraqah. Nah, jadi di sini ada dua, ya. Ketika kita tahu imamnya itu kurang, posisi kita dalam kondisi apa? Kalau posisi kita dalam keadaan sholat, mufaraqah, keluar dari imam. Tapi kalau posisi kita sudah selesai, wajib kita ulang sholat kita. Ya, artinya apa? Sholat yang tadi kita kerjakan enggak direken oleh Allah, enggak sah. Ya, sholat kita. Walau nasya hadasa imamihi summa tadakkarahu a'ada. Ya. Begitu pula ketika kita sholat, ya, kemudian kita mendengar imam itu kentut, ya, tapi kita lupa, ya, begitu kita lupa sampai sholat kita kelar, ya. Nah, kemudian ketika sampai di rumah kita ingat, iya, tadi imam waktu sholat kentut ya, maka kita wajib ngulang sholat kita. Kalau kita yakin, ya, atau orang, ya, selesai sholat jamaah pulang, ya, sampai di rumah teman tanya, antum tadi mufaraqah gak? Enggak. Emang kenapa? Ya bukan, ana tuh denger kan, ana di depan, ya, ketika imam sujud imam kentut gitu, ana denger, makanya ana mufaraqah, ya. Nah, jadi kalau antum tahu, antum wajib ulangin sholat antum, ya. Nah, kalau kita yakin dengan ucapan teman kita, informasi teman kita, kabar teman kita, kita wajib apa? Ulang. Kita yakin yang ngomong dia, yakin, oh iya omongan dia benar nih, dia dengar si imam kentut, kita wajib apa? Tapi kalau kita nggak yakin, itu bisa-bisa lo aja, ya, mungkin suara apa dianggap apa? Kentut. Ya, kalau dia apa namanya mufaraqah silahkan aja, yang penting kita nggak yakin, kita nggak dengar, ya, karena kita tidak dengar, maka kita nggak terima omongan dia, itu boleh. Yang penting kitanya ya yakin, ya, kita nggak dengar, maka omongan dia kita nggak terima, nggak perlu kita ngulangin. Tapi kalau kita terima omongan dia, maka kita wajib mengulangi sholat kita. Ya, nah inilah jemaah sekalian yang berkenaan dengan kita mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Ya, dengan satu harapan, semoga sholat jamaah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita akhiri di sini telah dibagikan lembaran doa Yaum Asyura. Nah, di sini saya sedikit memberikan penjelasan. Yang pertama yang kudu kita kerjakan di hari Asyura adalah membaca doa Asyura. Ya, doa ini dibaca berulang kali selama kita berada di hari Asyura. Setelah selesai sholat fardu, habis subuh kita baca, habis maghrib, habis zuhur kita baca. Ya, pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, bertepatan tanggal 19 Agustus 2021 atau harinya hari Kamis, ya. Jadi bukan sekali baca, berulang dan berulang dan berulang. Ya, ya minimal sekali lah, ya. Kemudian yang kedua, amalan yang kita kerjakan adalah puasa sunnah, ya. Nah, puasa sunnah yang dianjurkan di bulan Muharram adalah puasa hari Tasu'a dan hari Asyura. Ya, kenapa kok pakai ada Tasu'a? Nah, ini Tasu'a ini untuk membedakan kita dengan umat Yahudi. Jadi hari Asyura ini adalah hari kemenangan umat Yahudi. Hari kemenangan.
Ya. Ya kalau bahasa kita HUT RI deh. Ya. Nah, mereka umat Yahudi merayakan hari Asyura, kemenangan ini dengan cara berpuasa. Cuman puasanya 1 hari. Ya. Makanya ketika Nabi suruh umat Islam berpuasa, ada yang protes, "Ya Rasul, umat Yahudi udah dulu puasa." Ya, kalau kita puasa juga berarti kita ngikut umat Yahudi. Enggak, kita puasa dari tanggal sebelumnya. Ya, jadi sebelum 10 apa? 9. Maka puasalah kita pada tanggal 9 supaya enggak disebut ikut-ikutan apa? Yahudi. Ya, puasa. Nah, 9 dalam bahasa Arab disebut tis'a. Ya, yang ke-9 disebut tasu'a. Ya, maka kita puasa dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, tanggal 9 ini jatuh pada hari Rabu. Ya, tanggal 18 Agustus. Dan hari Asyura tanggal 10 jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, amalan di hari Asyura menggembirakan anak yatim, ya, yaitu dengan kita memberi santunan atau memberi makan, atau pula kalau seandainya bukan dalam situasi pandemik, kita bisa ajak jalan-jalan anak yatim, ajak anak yatim rekreasi, ya, misalnya rekreasi ke Taman Tangkuban Perahu. Yang murah aja. Muter aja tawaf situ ya. Yang murah aja jalan sampai Tangkuban gitu. Sampai di Taman Tangkuban balik lagi. Ya, ini masyaallah hadirin. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau memang ada rezeki kita, Allah berikan kita keluasan rezeki, kita ajak anak-anak yatim jalan. Kalau enggak minimal santunan. Ya. Nah, ini di hari Asyura.